Malam teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi cara menggunakan ozone oscillator dan juga support and resistance ya. Cuman kali ini saya juga ketinggalan ini ya, ketinggalan untuk pairnya USD CHF di time frame-nya A1 ya. Ini kalau saya lihat jelas banget ya tadi pagi ini ya. Ini kita pakai ozone oscillator yang divergent ya. Jadi kalau lihat grafiknya itu dari titik sini ke titik sini, ini dia turun teman-teman ya. Nah di ozone oscillator dia malah naik dia. Di ozone oscillator dia malah naik ke sini nih. Oke. Nah di ozone oscillator dia malah naik ke sini teman-teman ya. Dia naik berarti di area ini merupakan area demand untuk ke atas ya. Ini merupakan area demand nih. Dan sekarang memang ini terjadi teman-teman ya. Ini saya hanya sharing tentang bagaimana cara menggunakan ozone oscillator dan support resistance ya. Saya nggak ambil posisi saat ini karena ini sudah terlambat ya. Cuman kita bisa lihat apakah dia akan turun untuk retest sebentar ya, atau dia akan naik kembali. Nah ini kenapa kita bisa ambil posisi di sini, karena diperkuat dengan ada support and resistance di sebelahnya atau sebelumnya. Ya, ada support and resistance sebelumnya nih teman-teman di sini ya. Kalau kita lihat ini, kita garis di sini ya. Ini kan titik awal ininya nih ya, titik naiknya di sini. Kita lihat di sebelumnya nih di sini. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada area resistensi dia untuk naik ya, atau support dia area resistensi untuk turun lagi, tapi support dia untuk naik ke atas nih. Ya karena tadi kan naik turun, jadi naik dia ya. Ini pas banget nih, dia punya SNR-nya di sini ada nih. Ya jadi kita itu salah satu alasan kita bisa ambil posisi ya. Cuman kalau teman-teman punya teknik punya indikator yang lain, boleh ditambahkan jadi kita bisa lebih kuat lagi ya, lebih akurat. Kalau sementara ini dua nih ya. Ini dua. Nah, mengenai kita untuk stop loss-nya di mana? Kita lihat di sini kan ini ada shadow-nya nih sampai bawah nih, ekornya nih ya. Ekornya di mana? Ini kita di bawah ekornya nih ya. Kalau mau untuk kita ambil stop loss ya, kita lihat di sini, kita garis dulu nih ya. Nah ini kita bisa di sini ambil stop lossnya di sini teman-teman ya. Di sini stop lossnya, di sini juga kalau kita lihat geser ke kiri ya. Ini stop loss keduanya ternyata di sini teman-teman tuh ya. Ini area resistensinya sampai sini ada, pas banget nih yang ininya ya. Jadi kita bisa ambil posisi di sini ya dengan stop lossnya di sini ya, 08795 ya. Cuman ini sudah terjadi teman-teman ya. Apapun bisa terjadi karena ini sudah terjadi, kita bisa cerita seperti ini ya. Tapi ini share-nya cara menggunakan ozone oscillator dan juga support and resistance ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau ozone oscillator itu ada dua, ada yang convergent dan divergent. Kalau ini bisa dikatakan yang divergent ya, karena titik pembalikan arah. Kalau yang convergent dia penerusan arah dia. Jadi kalau lagi trennya lagi bearish dia akan terus turun, kalau lagi bullish dia akan terus naik. Ya, kalau ini kapan dia akan reverse ya, titik reverse kapan dia akan berbalik arah. Nah, harus diperkuat dengan adanya support and resistance sebelumnya. Ya, ini kebetulan di sini nih. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya sharingnya kali ini ya. Semoga bermanfaat. Ini juga lagi masih trading nih ya. Cuman saya yang posisi ini saya nggak lagi open posisi ini ya. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu.